Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, adalah fakta ada pasangan suami istri yang lama atau sulit mendapatkan keturunan. Bahkan ada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan hingga di masa tuanya. Di dalam kitab suci banyak kisah pasangan suami istri yang demikian. Abraham dan Sarah mendapatkan anak Ishak di masa tuanya. Hana istri Elkana bahkan sering dihina oleh Penina istri kedua suaminya karena tidak memiliki anak. Hana bersujud memohon Tuhan menjamah rahimnya. Zakaria dan Elisabet dijanjikan Tuhan untuk dapat anak di masa tuanya. Zakaria yang tidak percaya pada janji Tuhan, lidahnya keluh dan mulutnya menjadi bisu. Para tokoh yang belum mempunyai anak, meski sampai di masa tuanya, terus mencari dan mencari wajah Allah, bertekun dalam doa, memohon rahmat dan karunia-Nya. Mereka percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria yang kita peringati hari ini pestanya, juga mengalami perjalanan hidup mirip ketiga tokoh di atas. Sejak perkawinannya dengan Yoakim, Ana tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Setiap tahun pasangan ini berziarah ke Bait Allah di Yerusalem untuk berdoa. Mereka bernazar kalau Tuhan menganugerahkan kepada mereka anak, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Syukurlah pada suatu hari malaikat Tuhan mengunjungi Ana yang sudah lanjut usia itu, membawa warta gembira. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang besar, Ana menceritakan warta malaikat Tuhan itu kepada Yoakim. Setelah genap waktunya, lahirlah bayi wanita, diberi nama Maria. Di kemudian hari, Maria mengandung putra Allah, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kehidupan pasangan ini tidak terdapat dalam keempat Injil. Kisah mengenai Ana dan Santo Yoakim diperoleh dari kitab apokrif
dari abad kedua Masehi. Orang Yunani mendirikan basilika untuk menghormati Santa Anna di Konstantinopel tahun 550. Sedangkan Paus Gregorius ke-13 mengumumkan penghormatan kepada Santa Anna di seluruh gereja pada tahun 1584. Arti nama Yoakim, persiapan bagi Tuhan. Anna berarti rahmat atau karunia. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Anda pasangan yang belum punya momongan, jangan putus asa. Tetaplah meminta dan memohon kepada Allah seperti para tokoh perjanjian lama. Serahkan segalanya kepada kuasa Allah. Percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, berdoa saja tentu tidak cukup. Mesti ada usaha dan menempuh cara sehingga harapan itu nyata. Namun apabila sampai tiba saatnya, Tuhan juga tidak memberikan keturunan kepada Anda. Yakinilah bahwa Allah punya rencana indah bagi Anda. Hakikat dan tujuan utama perkawinan Katolik bukanlah pertama-tama untuk mendapatkan keturunan. Tujuan utama perkawinan Katolik adalah menyatunya cinta suami istri. Mereka berbahagia. Anak memang bisa menjadi pengikat perkawinan. Untuk mendapatkannya bisa menempuh dengan adopsi. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap pasangan suami istri pasti menghendaki rukun dan damai keluarganya. Akan tetapi kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Kalau ada riak, masalah berujung dengan pertengkaran. Hendaknya diolah, jangan sampai membawa kehancuran. Bila terjadi pertengkaran, hendaknya suami istri melaksanakan prinsip jangan menyiram api dengan minyak. Kalau suami istri berselisih paham, bertengkar, hendaknya salah satu mengambil posisi diam. Kalau masing-masing keras, tidak ada gunanya dan tidak akan menyelesaikan masalah. Itu sama dengan menyiramkan minyak di atas api. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yoakim dan Santa Anna telah memberikan teladan hidup rukun dan beriman, serta berketekunan sebagai suami istri. Melalui mereka, Bunda Maria bertumbuh menjadi perempuan yang dewasa dan beriman yang kuat, hingga ia siap menjadi Bunda Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita persiapkan diri untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang mau mengerti, menerima, berbagi, dan menerima keadaan pasangan apa adanya. Memaafkan bila bersalah. Mari kita bangkit kalau jatuh. Kita bertobat untuk membaharui diri dan hidup. Bagi para orang tua, mari terus belajar menjadi pasangan yang baik. Terus belajar menjadi orang tua yang baik, bahkan dari kekurangan dan kesalahan sendiri. Dan bagi anak-anak, bersyukurlah dan belajarlah dengan segala keadaan orang tua. Terimalah segala kelebihan dan kekurangannya. Belajarlah untuk lebih menghayati sikap hormat kepada orang tua. Allah Bapa kami, semoga keluarga kami semakin menampakkan wajah-Mu yang penuh cinta. Semoga pasangan suami istri semakin menghayati cinta mereka
dan anak-anaknya. Semoga anak-anak semakin mencintai orang tuanya dan belajar dari segala kelebihan dan kekurangannya. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.